dia selain dia kaya dan mudah, dia juga terkenal akan hikmah dan kebijaksanaannya. Hikmah dan kebijaksanaannya ini juga didapat dari Tuhan Allah yang memberikannya langsung kepada Salomo berdasarkan permintaan Salomo. Tetapi Alkitab sebagai kitab yang paling jujur juga menuliskan apa yang menjadi kesalahan Salomo. Pada akhir pemerintahannya justru Salomo jatuh ke dalam dosa karena dia tidak mengikuti Allah sepenuhnya. Dia juga mengikuti Allah-Allah lain yang dibawa oleh istri-istrinya ke dalam istana. Dengan demikian dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa Salomo jatuh ke dalam dosa karena dia melakukan perkawinan poligami. Poligami dengan wanita-wanita asing yang tidak mengenal Allah, yang membawa para Allah lain ke dalam istana Salomo. Salomo membuat suatu sikap toleransi terhadap Allah-Allah lain, bahkan justru membangun kue untuk pemujaan dewa-dewa ini di sekitar istananya. Poligami yang dilakukan Salomo bukan tanpa alasan sebenarnya, namun didasari oleh ketidakpercayaan Salomo kepada Tuhan dalam menjaga dan mengembangkan kerajaannya, sehingga ia menerima cara duniawi untuk mengembangkan kerajaannya. Dia menerima tawaran-tawaran untuk menerima para putri asing, karena seperti yang banyak yang dilakukan karena alasan politis, supaya negara-negara lain yang memiliki kerjasama atau hubungan dengan kerajaan Israel tidak lagi berperang kepada kerajaan Israel. Dengan diantarkannya atau ditawarkannya putri-putri mereka ke dalam istana Salomo, itu sudah menunjukkan hubungan baik antar kerajaan sehingga tidak terjadi lagi perang, dan juga merupakan tanda pengukuhan perjanjian dari diplomasi atau hubungan kedua kerajaan, sehingga tercipta kerajaan yang damai dan hubungan antar negara maupun itu perdagangan bisa berjalan dengan lancar. Dengan begitu, Alkitab bukan tanpa alasan menuliskan kesalahan Salomo. Hal tersebut bertujuan agar umat Kristen tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Allah sebagai Allah yang kudus dan esa juga merancang konsep perkawinan monogami yang bersifat heteroseksual. Manusia harus mampu menjaga kekudusan perkawinan, sebab perkawinan dipersatukan langsung oleh Allah sendiri, seperti yang dikatakan dalam Maliaki 2. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Kurator Stephen. Selamat kepada kami Margaret semua yang telah bisa menyampaikan skripsinya hari ini dengan judul Salomo dan dampak poligaminya. Kami akan memberikan masukan secara klinis sehingga skripsi ini semakin bagus ke depan. Jika saya untuk menilainya dari awal, untuk permusik dan waktu. Kalau soal Indonesia nanti saya akan berikan ini ke kami. Nanti yang pertama ini logo ini diganti aja, ini sudah lama, kita yang baru sudah ada. Kemudian abstrak itu terdiri dari 250 kata, jumlahnya sepasi satu. Lalu terdiri dari 3 alinea. Alinea pertama itu membahas why, mengapa, apa alasanmu menulis Salomo dan poligami. Itu alinea. Terus aku bisa, aku sudah tulis. Bisa satu kami ini. Ini yang kedua itu how, itu bicara soal metode. Karena di sini teruskan begini. Lalu ini yang ketiga besar itu hasil penelitian saya dari kajian historis kritis terhadap 1 Raja 11 saya menemukan bahwa Salomo dan poligaminya lama ini hasil. Lalu ada kata kunci 5 kata itu dari kata yang sering digunakan pertama Salomo, poligami, gereja ini itu di abstrak. Lalu kita lanjut ke 1 itu terbelakang. Tidak terbelakang tampaknya
saya melihat belum ada yang menjadi persoalan akademis yang signifikan yang tidak diteliti. Misalnya, kemudian sehingga berdasarkan latar belakang masalah di atas. Apa masalah akademis yang tidak diteliti oleh Dr. Apa itu masalah? Jika saya menjawabnya, jadi masalah secara akademis mungkin seperti yang terjadi masa kini memang Pak tidak banyak yang terjadi poligami, apalagi dalam keluarga Kristen. Tetapi yang mirip-mirip seperti itu, misalnya melakukan perselingkuhan, cukup banyak Pak. Dan penulis merasa apa yang dilakukan Salomo pada waktu itu dan dituliskan di dalam Alkitab sendiri menjadi suatu hal yang penting untuk dibahas dan diulas supaya perkawinan Kristen masa kini tidak lagi kembali jatuh ke ruang yang sama seperti menjual hati yang dilakukan oleh Salomo itu sendiri. Walaupun agama Kristen tidak menunjukkan begitu, tapi tampaknya di lapangan banyak warga jemaat yang tidak di gereja, tapi dari ini kata-kata yang palsu. Kalau seseorang sudah punya uang miliar, umum kosong itu tidak punya istri. Itu tidak punya saldo miliar. Jadi sebenarnya saldo saya sebenarnya itu kata empat itu punya. Nah, lalu itu di bab 1.7 itu penting. Tadi kau sebut penelitian ini kepustakaan. Apa punya definisi studi kepustakaan? Menurut penulis sendiri yang penulis pinjau dari penulis baca, studi kepustakaan atau laboratory research adalah studi yang dilakukan dengan menggunakan dokumen-dokumen seperti buku-buku di perpustakaan, majalah, jurnal, maupun sumber-sumber elektronik yang berkaitan dengan judul yang tulis angkat, baik itu artikel sebagai bahan untuk melengkapi dan menyelesaikan skripsi penulis. Misalnya contoh definisi studi kepustakaan studi kepustakaan itu adalah pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku. Dia telaah buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dipecahkan. Masalah bukan selalu mulai dan tahu. Jadi kalau studi literatur, dia membaca buku-buku literatur yang berjudul Salomo dan Dampak. Itu minimal 50. Itu minimal studi literatur. Dan ini sangat sulit sekali. Seorang peneliti di Indonesia jarang menggunakan metodologi karena sangat sulit mencari buku Salomo dan Dampak. Berapa buku yang menulis ini? Salomo dan Dampak yang kompak. Pak, kalau masalah untuk buku Salomo dan membahas mengenai Salomo dan Poligami memang sangat sedikit. Ada buku tidak cocok studi kepustakaan. Yang menggunakan studi kepustakaan itu biasanya para workshop. Yang dia baca dan dia temukan banyak buku dalam negeri. Kalau untuk skripsi, studi kepustakaan itu jangan digunakan. Karena ini susah. Minimal 50 buku dibahas, ditelaah, dan nanti dari situlah kamu mulai menulis skripsi. Karena kau sudah baca 20 buku berkaitan. Untuk mahasiswa biasanya hanya 2 dipakai, kualitatif dan kuantitatif. Campuran jarang, karena ini harus minimal 1 tahun baru bisa digunakan. Kalau untuk penelitian 3 bulan, hanya bisa kualitatif. Jadi karena ini penelitianmu adalah exegesis historis, cocok ini kualitatif. Lalu gunakan itu, metodologi yang saya gunakan adalah kualitatif dengan membaca dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen itu apa? Buku, jurnal, monograf,
terus apalagi artikel-artikel baik dalam internet atau dalam artikel. Jadi bukan studi kepustakaan, tapi studi metodologi. Ini memang boleh menjelaskan kita di kampus ini sehingga semua menggunakan metodologi research. Dia lagi di research. Kalau saya bahas lagi ini panjang lagi. Jadi kita oke. Masuk ke bab 2, ini harusnya kajian teori. Jadi nanti kajian teori dan kerangka konseptual karena kau pakai kualitatif. Kalau kuantitatif tadi itu pengajuan. Jadi karena kau memilih kualitatif, maka yang kau buat di sini adalah konseptual. Baru mulailah kau mengkaji teori tentang Salome. Jadi judul tidak boleh bertanya siapa Salome. Buatlah judulnya bibliografi atau bibliografi Salome. Mulai kelahiran Salomo sampai bla bla bla. Baru setelah ini kan definisi teori ini di akhir dari teori ini buatlah nanti kerangka konseptual. Ini menggunakan penelitian kuantitatif di halaman 2.10 tambahkan nanti di situ 2.9 itu ini kerangka konseptual. Apa itu kerangka konseptual? Adalah konsep awal tentang Salomo dan dampak poligaminya. Kalau dia kuantitatif kan dia positivisme, maka diduga atau jika. Tapi kalau dia kuantitatif tidak menduga karena dia tidak positivisme, kuantitatif itu nihilisme. Dia belum mendapatkan apa-apa, maka dia punya konsep awal. Jadi konsep awal itu bagaimana? Kemungkinan Salomo berpoligami itu karena dalam rangka politis. Maka dia poligami. Dan ini mungkin tidak relevan dengan agama Kristen saat ini. Nah, itu konsep awal. Lalu buktikanlah itu nanti pernyataan konsep itu di bab. Kalau di kuantitatif kan pembuktian hipotesa, kita pembuktian konsep. Tambah lagi di bab 3 ini saya tambah 3.2 nanti 3.16 itu tambahlah langkah metode historis. Ada juga harapan. Kita pertama analisa sampai Skopus 8 langkah historis. Kita akhirnya nanti Skopus. 6-11 ini langkah. Tapi kalau di sini kan judulnya Karnis, tapi yang kalahkannya historis. Ini berbeda juga kami dengan ini. Kalau sama ya, ngapain membedakan judulnya Karnis kritis, naratif, itu ada beda langkah. Kalau ikuti langkah ini historis kritis memang harus sejarah tampak. Ada sisi ilmiahnya, analisa kritik dan sebagainya. Tapi saya usulkan tambahan nanti di belakang ini di halaman semua tafsiranmu, lalu tafsiran ini masih kau buat di sini judulnya ini 3.10 kau buat pada pokok teoris kata-kata kan? Maunya jangan pokok teoris, tapi ditinjauan eksegese historis kritis terhadap Salomo dan poligaminya. Sekarang kau memiliki judul skripsi itu Salomo kan? Berdasarkan itu, maka tinjaulah dia setelah kau tafsir di atas ayat pertama, tinjaulah dia secara historis terhadap Salomo dan poligaminya. Bagaimana Salomo dan poligaminya? Menurut teks, ini tinjauan. Pertama kau buat kesetiaan pada Allah, kemudian cinta yang salah, kemudian memelihara iman dan perkara tidak seiman. Baru Skopus. Skopusmu ini tidak pas. Kau bilang Skopusmu setia dalam segala hal yang baik di dalam Tuhan. Padahal di rumah. Berarti Skopusmu nggak nyampe. Harusnya Skopusmu Salomo dan dampak poligaminya. Tapi penelitianmu secara historis kritis berujung
pada ini. Fokus itu kan akhir dari tujuannya. Ini saya tujuannya setia dalam segala hal. Harus setelah penulis tafsir, maka fokus dari tafsiran saya ialah Salomo dan poligaminya. Dengan temuan ini nanti baru masuk ke bab 4. Di bab 4 ini Paulus Salomo poligaminya. Berdasarkan tinjauan eksegesis Titus tadi yang sampai melihat iman dan tidak sebelum tadi. Setelah itu baru masuk ke bab 4. Refleksi eksegesis historis kritis terhadap ini ya, baru buka Teofani buat konteks pertanyaan masa kini. Nah kalau sudah konteks pertanyaan masa kini, jangan bahas lagi narasi Alkitab, Abraham, tentang pernikahan masa kini lah kau tulis. Itu mulai kau ambil dalam ini setelah alinea ketiga dalam konteks pertanyaan Kristen masa kini. Mulai dari semuanya. Tak usah bahas ini si Abraham, Alkitab tidak ada, itu bukan masa kini, kan masa lalu kan? Jadi sudah dipilih masa kini, mulai dari masa kini. Bagaimana masa kini? Sebutkan yang tadi bahwa pernikahan Kristen sejatinya tidak boleh pernikahan. Itu diperkuat oleh pada saat ini. Tetapi dalam pernikahan banyak orang yang selingkuh. Nah, bagaimana ini ditinjau dari segi historis kritis, apakah dilanjutkan atau tidak? Di situ nanti tampak refleksi teologis dulu. Di tempat itu dua. Apakah perkawinan Salomo dan poligami diteruskan atau tidak? Nah, maka itu tambahkanlah poin terakhir ini saya sebutkan ini di setelah 42.4 tambahlah satu poin 42.5 poligami menurut Kristen. Di sini bahas nanti bisa atau tidak. Ini hasil tafsiran nanti. Menurut teks bisa. Tapi menurut iman Kristen sekarang yang dirumuskan oleh bapak-bapak gereja, bapak-bapak gereja itu kan pasti kata gereja KAI dan RBHK itu bisa. Sampai pada ini. Gini ya. Oke, demikianlah dari saya. Pas. Saya serahkan kembali ke benar-benar. Ini nanti saya akan cukup. Yang pertama, pemahaman. Itu antara tanggapan itu juga sejajar. Halaman 28. Tapi kemudian baru yang kedua Romawi 12 dan Romawi 15. Ini saya tidak tahu apakah benar memang sudah alfabet Ibrani dan juga Iman ini sudah pas kayak gini. Ya Pak, kayak gini. Salah, Pak. Ya salah, ya. Jadi ini memperbaiki nanti, ya. Nah, lalu selanjutnya, tadi Pak Eka sudah singgung ya mengenai latar-belakang masalah itu apa. Namanya kan latar-belakang masalah. Berarti bercerita tentang masalah. Masalah itulah yang membuat hatimu menjadi ingin tertantang, meneliti, membahas, dan juga mencari teori secara ini ya, secara logika. Dan itu nanti kamu akan temukan sesuatu yang baru untuk menolong, ya, dan memberikan kesalahan nasihat kepada diri. Nah, ini apa masalah? Tidak
Ya ada. Soalnya di sini padahal kalau mereka mau baca jurnal atau buku atau data-data dari Kemenak itu ada ya bahwa data poligrafi di Indonesia memang tahun 2012 itu 1.995, 2013 794 orang pasangan, 2014 691 pasangan, 2015 689, 2016 643. Memang 2012 sampai 2016 ya secara terdaftar dia menurun. Tetapi 2016 ke 2018 dan ke atasnya itu meningkat. Data Kemenak. Ya itu. Nah itu harus masuk. Nah karena meningkat itulah, ya itu masih tercatat di Kemenak. Belumnya kata Kemenak yang tidak terdaftar. Ada banyak kata Kemenak. Nah itu kan menjadi satu perhatian yang harus diwaspadai oleh bijak. Karena tidak poligami ini meningkat, maka ya bisa masuk ke kehidupan keluarga Kristen. Nah, kalau ini terjadi bagaimana? Bagaimana dengan rumah tangga? Bagaimana dengan aturan rejim? Bagaimana dengan Alkitab itu sendiri? Misalnya, yang bicara tentang apakah poligami bisa atau tidak? Nanti cerita dulu dengan masalah umum konteks Indonesia, berbicara dengan data-data ya. Ya, baru nanti bicara secara khusus gereja. Ya, jadi gereja nggak boleh diam-diam dengan tambahan khusus poligami itu dari data Kemenak ini. Nah, oleh karena itu untuk menolong gereja, ya mau membahas tentang ini. Nah, jadi kok di sini kalau usah terlalu banyak dulu ya saran tentang ini tentang satu raja-raja ini nanti diperbanyak di 2, 3, 4. Yang di depan itu mana masalahnya? Apa? Masalah yang terjadi apa? Ya. Nah, itu yang pertama harus mencari data-data itu. Dengan adanya masalah, mari kita identifikasikan, gitu kan. Nah, identifikasinya misalnya, mungkin ada yang tidak akan melakukan apa yang menjadi larangan Tuhan, yaitu bergaul dan bahkan mengalami korporasi yang tidak mengenal Allah. Nah, ini untuk konteks sekarang atau konteksnya Salomo? Berapa yang tidak Salomo? Ini kan Salomo. Lalu untuk apa petulis ini kalau Salomo semua? Emang kita ini sudah untuk Salomo, zaman Salomo. Ini zaman kita sekarang. Kita belajar dari zamannya Salomo. Kan gitu. Nah ini juga terlalu banyak Salomo. Untuk kita sekarang apa? Ya. Nah demikian juga dengan rumusan masalah. Ya. Nah, untuk konteks kita sekarang memang sudah buat 4, tapi ya tambah satu lagi ya. Nanti untuk bab 1 kamu. Nah, lalu bab halaman 26. Halaman 26, kamu mengambil ya penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa dalam 50% pernikahan. Ini penelitian siapa? Ya, siapa meneliti? Lalu yang kedua, ya kan ini 50%. Penelitian ini dilakukan di mana? Di Sumba. Apakah Sumba bisa menjadi gambaran apalah atau tidak? Dan tahunnya tahun berapa? Tahun 2004. Apakah cocok 2004 dengan kita sekarang? Penelitian itu ya cari dong yang terbaru informasi.
kan nggak jelas penelitiannya siapa. Nah, akhirnya 2004 misalnya Pak, ya disumbar lagi. Apakah gambaran sumbar bisa menjadi gambar itu juga? Enggak. Nah, lebih bagus satu konteks Indonesia seperti yang saya katakan tadi. Dan enak, kan saya lihat kalian di perpusna, lucu saya rasa. Kalau saya menulis sebuah jurnal, ya, baru ini semalam saya cerita juga sama Bapak. Surat DKPI Agustus 2000 ini, Agustus ini, ada tulisan saya. Ini berantakan buku menurut saya untuk menulis jurnal 15 halaman. Itu repot saya dengan buku. Kalian sering saya lihat tidak ada buku di meja kalian menulis skripsi. Tidak ada, saya lihat. Berapa itu saya lihat? Mau nangis saya lihat kalian. Jadi akhirnya kan copy paste dari mana-mana, alumnya pun nggak akan perhatikan lagi. Nah, seperti itu ya. Jangan ada copy paste, masa nggak ada buku nulis skripsi? Berapa juga pada perpustakaan tapi hanya 1-2 orang kali yang buku 2 di meja. Yang lainnya kosong tapi lancar kan kalau saya tidak dari mana kalian di sini. Kopi paste juga seperti tadi ya, tulisan Ibrani nanti juga seperti tadi ini salah semua. Jadi buku. Nah, lalu selanjutnya ya, bagaimana halaman 27 ya, 27 itu berbicara tentang penyebab dari poligami itu. Nah, penyebab dari poligami itu tadi ini kamu bikin sedikit, ya, sedikit kamu bikin. Karena sumber bukunya juga mana bukunya? Bukunya mulai dari 27 sampai 28 itu nggak ada. Entah dari mana kamu ini? Ya, salah satu kami sudah membuat. Nah, dari mana nggak tahu dari mana kalau ini sumbernya. Sehingga minim, ya. Nah, cari dong buku-buku lain. Aku serahkan buku-buku di meja kalian. Cari dulu buka satu-satu buku itu. Jangan kalian asal tulis copy paste sih, baru kalian alamat copy paste kalian itu pergi di sumbernya dari mana semua. Nah, padahal kalau buku menjelaskannya banyak penyebab kenapa orang poligami. Banyak sekali penyebab. Nah, itu. Lalu halaman 40. Halaman 40. Ini kekuatan dari metode, sehingga kamu memilih metode ini kan. Tapi saya lihat kekuatannya juga, ya, kalau bisa dilebihkan lah. Masa kekuatannya 3, kelemahannya 2, cuma beda 1. Tapi kalau bisa 4, bikin 5, kekuatan di sini orang juga yakin metode ini adalah tepat. Ya. Lalu selanjutnya kita lihat ya penyebab poligami tadi ya, untuk konteks sekarang kita lihat misalnya ya, ada kamu halaman berapa ini? Tidak terbangun apa saya lupa harinya ya di mana? Ya di situ ya tentang poligami ya. Ternyata kalau kita lihat ada itu juga menjadi poligami, termasuk orang kaya rumah siwal jamu, rumah enam jamu, artinya satu rumah itu walau jamu 8 istrinya, 1 suaminya, 6 jamu 6 istrinya, 1 suaminya. Nah itu dari konteks Arab. Di tanah Arab ada masih jamu, ada kamar-kamarnya, kamar pertama, kedua, ketiga, keempat. Karena kamu mau baca buku,
Kalau kalian mau baca buku, taruh misalnya Batak Muslim, kalau ketemukan ada juga mendukung poligami, misalnya. Lalu undang-undang, kau baca nggak undang-undang Indonesia? Mendukung perkawinan poligami juga dengan syarat, ada syaratnya. Kalau laki-laki itu bisa mempunyai lebih dari satu istri sepanjang dia mendapatkan izin dari istrinya yang pertama atau yang kedua, ya, dan dimohon kepada pengadilan. Nah, jadi undang-undang ini juga mengatakan seorang laki-laki bisa beristri lebih dari satu jika istrinya yang sekarang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri, menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau kematian tidak mati tertunda. Nah itu. Nah, di samping itu apa lagi? Poligami ini didukung oleh apa lagi ya? Nah, agama juga. Agama maksudnya agama yang tetangga juga kan. Nah, ini bisa mungkin ya berdampak kepada kesejahteraan misalnya. Ya, jadi itu dikupas-kupas, baca misalnya buku-buku gitu. Nah, jadi kalau bisa dapatkan data-data seperti ini. Nah, lalu apa yang harus dilakukan gereja ya? Semangat itu mengatasi itu semua. Ya, dikaitkan dengan konteks Alkitab kita ini. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 5. Ya. Dan walaupun ayat mengatakan begini, undang-undang mengatakan begini, lalu apa lagi? Agama lain juga mengatakan begini, kita tidak setuju. Nah, ya, itulah saran dari saya untuk skripsi ini harus fokus ke konteks sekarang ya. Makasih Pak itu dari saya. Apa yang sudah dimasukkan oleh Bapak yang berbagi untuk selanjutnya, ibu skripsi ini menjadi berguna bagi gereja dan masyarakat bahwa poligami itu tidak layak untuk dilakukan. Dan sementara ini kami akan bisa dari tempat ini Tuhan dengan berkati yang aktivitas kami selanjutnya. Dan nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saya sudah kirim ya. Foto bersama dengan begini. Sini ya. Tinggal si Fanny nggak ada lagi geraknya. Oke, terima kasih.